Dok, apakah tensi yang tinggi sesaat itu juga harus minum obat hipertensi ya, Dok? Tinggi sesaat. Nggak kita bahas ya. Halo Nefrofriends, muncul lagi dengan pertanyaan tentang hipertensi. Kalau tensi itu naik sesaat, apakah perlu minum obat hipertensi? Sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan di beberapa video saya yang dulu-dulu ya tentang hipertensi. Karena saya selalu menekankan bahwa hipertensi itu harus didiagnosis yang benar dulu, baru minum obat. Karena kadang orang masih belum bisa bedakan ini hipertensi atau ini tensi yang naik sesaat. Sebenarnya membedakannya sangat mudah. Sudah ada cara yang pernah saya jelaskan juga di video saya yang ini, yaitu dengan cara home blood pressure monitoring. Jadi kalau teman Nefrofriends mengukur tekanan darah, misalnya satu kali tiba-tiba diukur, loh kok tensinya tiba-tiba 150 atau tiba-tiba 160 ya, padahal sebelumnya nggak ada riwayat nih hipertensi. Nah itu harus dipastiin dulu. Jangan-jangan satu kali itu memang dia pemeriksaannya tidak ideal. Misalnya kondisinya tidak ideal, kondisi dari lingkungannya, kondisi dari pasiennya itu tidak ideal. Itu bisa sangat mempengaruhi pengukuran tekanan darah. Jadi memang nggak bisa dalam satu kali pemeriksaan terus langsung disimpulkan. Kecuali dalam satu kali pemeriksaan langsung tensinya 200. Nah itu kita harus berpikir itu benar. Karena jangan-jangan memang selama ini dia tidak pernah cek, tiba-tiba 200. Tapi kalau tensinya masih mepet-mepet 140, 150, 160, bisa jadi itu hanya tensi yang tinggi sesaat. Makanya harus dipastikan dengan yang namanya home blood pressure monitoring. Gimana caranya? Itu sebenarnya Nefrofriends bisa cek ya di video saya yang ini lebih lengkapnya. Sekilas akan saya review. Jadi home blood pressure monitoring itu sangat mudah dilakukan oleh Nefrofriends di rumah. Jadi yang penting punya alat tensi digital ya. Lalu lakukan pengukuran tensi 2 kali sehari, yaitu pagi hari saat bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Kenapa 2 momen itu? Karena 2 momen itu adalah momen yang dianggap memang itu adalah tekanan darah yang paling rendah di dalam satu siklus harian. Karena di 2 momen itu adalah momen yang paling santai. Anggapannya kalau di 2 momen itu aja tekanan darah masih sudah tinggi, otomatis yang lainnya dia akan tinggi. Karena memang setelah di luar 2 momen itu akan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan tensi. Jadi yang penting kalau di dasarnya aja sudah tinggi pasti dia tinggi. Nah kalau seperti itu namanya hipertensi. Tapi kalau ternyata dicek di rumah di 2 momen itu ternyata tekanan darah masih normal, berarti belum tentu hipertensi. Itu harus dilakukan 3 hari berturut-turut dan dicek rata-ratanya. Kalau memang 3 hari berturut-turut dicek di rumah dan rata-ratanya normal, ya berarti orang itu tidak hipertensi. Waktu itu dia diukur tensi naik hanya sesaat. Kok bisa tekanan darah itu naik sesaat? Ya bisa lah, namanya kita juga manusia ya. Tidak pernah ada tekanan darah kita tuh flat dalam satu hari. Pasti ada naik turunnya. Yang penting tadi itu, dalam home blood pressure monitoring, 2 momen yang paling santai ternyata tekanan darahnya normal, ya kemungkinan besar tekanan darah yang lain itu masih dalam pola yang normal. Nah kalau dalam kondisi ini, meskipun satu pernah dicek siang-siang gitu tiba-tiba tensinya tinggi tapi pagi dan malam selama 3 hari berturut-turut normal, ya tidak perlu diobati karena kemungkinan yang dilakukan pengukuran tinggi itu adalah tekanan darah yang memang sedang naik. Mungkin karena diukur pada saat siang hari, sedang banyak pekerjaan, banyak pikiran, sedang aktivitas, sedang makan atau habis makan, itu semua akan berpengaruh pada pengukuran tensi. Jadi di sini Nefrofriends, sekali lagi sebetulnya saya sudah pernah menjelaskan ini panjang lebar. Silakan dilihat lagi video-video saya penjelasan tentang hipertensi. Jangan sampai overdiagnosis. Karena kalau overdiagnosis, Nefrofriends akan minum obat-obatan yang tidak diperlukan. Dan tetap saja obat-obatan yang tidak diperlukan tentunya jadinya resikonya akan lebih besar dari manfaatnya. Jadi kembali lagi ke pesan saya yang selalu saya pesankan, jangan overdiagnosis tapi juga jangan underdiagnosis. Caranya gimana? Selalu konsultasikan ke dokter ahli. Jangan mendiagnosis diri sendiri kalau teman-teman bukan dokter.